Oke, selamat pagi semuanya. Senang bertemu kembali di semester pendek ini. Jadi, untuk perkuliahan pemrograman multimedia, sistemnya seperti biasa karena masih aturan dari Maranatha menggunakan PSBB. Jadi, masih menggunakan Google Classroom. Perkuliahan akan dimulai setiap hari, Senin sampai Jumat setiap pagi. Malam sebelumnya atau pagi-pagi saya akan selalu mengupload bahan ke Google Classroom dan kalian diminta untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan bahan-bahan setiap harinya. Paling lambat itu jam 12 siang. Jadi kita disiplin sesuai dengan jam kuliah kita di jadwal yang sudah Parinto berikan. Jadwal kuliah kita itu setiap pagi ya, jam 7 sampai 9.30, tetapi saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengumpulkan tugas-tugasnya paling lambat jam 12 siang. Nah, bahan pertama ini kita tidak perkuliahan pemrograman multimedia ini boleh dibilang hampir 100% praktek. Tetapi mungkin 1 atau 2 kali pertemuan kita tidak akan memulai praktek dulu. Jadi hari ini pendahuluan dan besok itu untuk persiapan instalasi program-program yang digunakannya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Oke. Sesuai dengan namanya, pemrograman multimedia. Pemrograman mungkin kalian sudah jelas bikin program. Nah, multimedia sendiri apa sih? Multimedia sebenarnya media itu bahan gitu ya, bahan di multi itu banyak, jadi bahan-bahan atau media-media yang ada seperti image atau gambar, audio dalam bentuk masing-masing tipe file bisa macam-macam ya, image bisa BMP, JPEG, GIF dan lain-lain, audio bisa MP3, bisa WAV dan lain-lain. Kemudian mungkin juga ada animasi, misalnya di sini flash. Kemudian juga caption, maksud caption di sini tulisan-tulisan ya, teks, video dengan berbagai macam tipenya. Nah, semua ini kita bisa gabungkan menjadi satu file, namanya adalah SMIL. SMIL Synchronized Multimedia Integration Language. Nah, SML ini kita bisa gunakan, kita bisa tampilkan dengan satu playernya nanti akan kita bahas besok. Dengan player kita akan menggabungkan semua media-media yang ada, gambar, audio, animasi, video menjadi satu video atau menjadi satu presentasi yang interaktif. Jadi di sini kita akan menggunakan bahasa yang namanya SMIL atau sering juga disebut dengan SMIL atau SMILE atau SMIL boleh ya. Oke, nah what is SMIL? SMIL singkatan dari Synchronized Multimedia Integration Language, adalah bagian dari WWW konsorsium, bagian dari XML. Nah, XML ini adalah mirip dengan HTML, jadi diharapkan sebelum mengambil kuliah pemrograman multimedia ini, kalian sudah pernah mengambil kuliah pemrograman web, karena di sini pemrogramannya mirip dengan HTML, kelanjutan dari HTML yaitu XML Extension Markup Language. Kalau HTML itu Hypertext Markup Language. Nah, kita sebut dengan SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language. Nah, SML ini akan mengintegrasikan streaming audio, video, image, teks dan tipe-tipe media lainnya. Nah, kalau bicara di sini streaming, nah sekarang di sini ada streaming, ada download gitu ya. Jadi kalau kita nonton YouTube jelas streaming, tapi kalau kita mau nonton film tidak perlu harus streaming, bisa aja download. Keuntungan dan kerugian masing-masing mungkin kalian sudah tahu gitu ya. Kalau streaming kita nggak perlu tempat penyimpanan yang besar, tetapi kerugiannya kalau misalnya bandwidthnya agak lag, tentu jadinya lambat. Sedangkan kalau download, tidak tergantung dengan bandwidth, karena kita download dulu sampai selesai baru kita nonton filmnya. Nah, perbedaannya ada kerugiannya kalau download adalah jelas membutuhkan tempat penyimpanan lokal di komputer kita. Itu perbedaan antara streaming dan download. Nah, SML itu bentuknya seperti apa?
SML itu seperti dengan HTML. Kalau kalian kuliah HTML tahun lalu, kita udah belajar ada head, ada body. Jadi ada head, ada body. Nah, di sini nanti hanya di head-nya, kalau biasa dulu hanya title, sekarang ada layout dan region. Apa layout, apa region akan kita bahas di chapter-chapter selanjutnya. Nah, di dalam body itu ada paralel dan sekuensial. Yang paling penting dua itu terlebih dahulu. Kalau sekuensial itu artinya video-video diputar secara seri. Video 1, setelah selesai video 2, setelah selesai video 3. Sedangkan kalau par atau paralel, semua video itu ditampilkan atau diputar bersamaan. Sedangkan ref itu referensi. Jadi kalau ada satu bagian bisa diklik, seperti kalau kita di HTML, kita klik pindah ke video yang lain. Oke, ini di sebelah kanan itu contoh tampilan program SMIL yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, di semester antara. Kalau kalian lihat bentuknya seperti HTML, hanya perintahnya mungkin ada beberapa yang baru. Nah, contoh penggunaan SMIL, contohnya adalah untuk presentasi sederhana. Jadi kita bisa menggabungkan di sini. Kalau kita lihat, di sini ada tampilan sebentar ya, akan saya kasih warna sebentar. Ya, jadi dalam satu window kita bisa nampilkan beberapa video. Misalnya di sini ada videonya, ada teks, caption, ada gambar. Nah, ini bisa diputar. Kalau tiga-tiganya muncul artinya paralel. Ini disebut dengan presentasi. Jadi nanti hasilnya kalau kalian lihat bentuknya, bentuk-bentuk adalah menggabungkan semua media-media yang ada menjadi satu film atau satu video atau satu presentasi. Ini contohnya. Nah, contoh yang lebih lanjut itu SMIL itu mungkin kalau kalian lihat ini satu mobil smart car ya, ini Tesla. Jadi di Tesla itu layarnya cukup besar gitu ya, mungkin agak beda dengan mobil yang ada di Indonesia. Ini Tesla. Layar besar ini juga sudah menggunakan programnya SMIL. Ini pada mobil Tesla. Jadi pengiriman untuk smart car interface. Jadi mobil ada server, nanti pengiriman datanya streaming lewat SMIL. Ini contoh-contoh penggunaan yang lain adalah digital signage. Jadi untuk kalau kita sering ke mall mungkin ya, di mall ada layar besar, kita bisa mencari informasi di mall. Nah, juga mereka bisa ada beberapa sistem yang menggunakan SMIL untuk menampilkan presentasi-presentasi atau tampilan informasi, layar informasi yang ada di mall. Ini contohnya ada di pinggir lift di Maranatha pun kalau tidak salah ada ya, di atas lift ada seperti pengumuman-pengumuman gitu ya. Jadi ini menggunakan sistemnya untuk yang web content management system lewat internet untuk menampilkan misalnya kalau di mall pada multi screen. Ini pada multi screen. Ini contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini menggunakan SMIL ya. Contoh penggunaan multimedia yang lain kalau kita lihat itu ini contoh. Ini contoh ini ada di Singapura ya, di Changi. Di Bandara Changi, mereka mempunyai satu tempat yang namanya multimedia interaktif di Changi seperti ini. Nah, penggunaan seperti ini semuanya salah satu penggunaan multimedia interaktif gitu ya, untuk menampilkan informasi di mana orang bisa melihat informasi dengan lebih interaktif sehingga akan membuat tampilan lebih menyenangkan. Ya, ini contoh yang ada di Changi itu ya, menggunakan multimedia interaktif. Ini contohnya gitu ya, kita bisa pegang kertas. Ini kertasnya tapi menampilkan satu informasi gitu ya. Kalau kertasnya kita gerakan ke kiri ke kanan, nanti gambarnya akan mengikuti gitu ya. Ini contoh tampilan beberapa video digabungkan sekaligus gitu ya. Ini menggunakan sistem yang tadi paralel gitu ya. Juga ini contoh permainan menggunakan multimedia juga masih ini di Changi itu ya, Museum Changi. Pergerakan multimedianya bisa kita atur kiri kanannya.
Oke, jadi ini kita bisa gerakan tangan seperti ini. Ini semua menggunakan yang namanya multimedia interaktif. Nah, ini contoh-contoh lebih lanjut tentang multimedia interaktif. Mungkin kita akan akhiri saja sampai sini. Ini sebagai pendahuluan saja. Besok saya akan berikan bahan-bahan yang harus diinstalnya untuk programmingnya. Jadi untuk bikin programnya dan untuk playernya gitu ya. Untuk bikin programnya mungkin sederhana, kita bisa gunakan Notepad atau Notepad++. Sedangkan programnya kita bisa menggunakan QuickTime Player atau Real Time Player salah satu. Nanti akan saya berikan juga bahan-bahannya, video-videonya, lagunya, suara dan teks untuk bahan-bahan latihannya, oke ya. Nah, bahan sebenarnya saya akan berikan setiap harinya lewat YouTube, tetapi juga kalau kalian hendak membeli buku gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya sudah mencetak satu buku namanya Pemrograman Multimedia. Ini contohnya. Saya cari kalau di Gramedia sudah tidak ada, ternyata di Tokopedia masih ada gitu ya. Tapi ini tidak wajib gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan bahan-bahan yang saya berikan setiap minggunya. Oke, demikian. Terima kasih.